Pak Jokowi ini kan terkenal sebagai ikon pembohong dari dulu. Ya, coba pada saat kampanye, 6.000 SMK itu entah kemana. Janjinya mendirikan mobil nasional, tidak impor, tidak hutang, silva kita 6-7 triliun. Ini kan ikon pembohong Indonesia, Joko Widodo ini. Semua orang tahu dia suka bohong, gitu loh. Oh, ternyata Roy Suryo yang disebut. Jangan kemudian 12 ada Abraham Samad dan seterusnya. Dan kalau memang akhirnya saudara Joko Widodo menyatakan, oh saya tidak melaporkan mereka, saya hanya peristiwa. Demi hukum laporan ini gugur. Kenapa? Kekuatan untuk menuntut pada pasal delik aduan hanyalah ada pada korban. Dan ketika korban tidak menyebut siapa yang membunuh dirinya, siapa yang mencemarkan dirinya, maka polisi tidak punya kewenangan untuk menindaklanjuti laporan itu. Berarti jika nama itu muncul dalam proses pengembangan, menurut Anda itu tidak ada dua kemungkinan. Pertama, Jokowi buang badan kepada penyidik. Karena dari tim kuasa hukum sudah mengatakan tidak ada melaporkan nama-nama, misalnya ada Kurnia. Berarti dia buang badan kepada saudara Jokowi, buang badan kepada polisi. Dan ini nih Bambang Tri, Gus Nur dipenjara gara-gara ijazah itu. Sudah ada korban. Ini kan satu-satunya presiden atau mantan presiden yang paling pengecut di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita kutip video-video lebih lanjut, menurut saya, jika kasus Roy Suryo dan Rismond Sianipar ini sampai lanjut ke pengadilan, artinya ini skenario kasus Tom Lembong akan terulang di kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Kasus Tom Lembong itu adalah memang kriminalisasi sangat jelas. Buktinya, dia tidak mempunyai mensrea, tak ada uang yang dikorupsinya, bahkan kerugian negara yang dituduhkan kepada dia tak terbukti sama sekali. Dia dituduh hanya mempunyai paham ekonomi kapitalis. Itu dijatuhi hukuman oleh hakim 4,5 tahun. Ini terbukti dengan pernyataan Prabowo. Prabowo membuktikan Tom Lembong tidak bersalah dengan dikeluarkannya abolisi kepada Tom Lembong. Artinya Prabowo yakin, seyakin-yakinnya bahwa perbuatan jaksa yang notabene adalah di bawah dia salah dengan menghukum, dengan mentersangkakan Tom Lembong. Prabowo mengakui bahwa kerja eksekutif yang di bawah dia itu salah. Dan setelah abolisi diberikan kepada Tom Lembong, Jokowi mengeluarkan pernyataan. Begitu ditanya jurnalis masalah kasus Tom Lembong yang diberikan abolisi oleh Prabowo, Jokowi mengatakan bahwa seluruh kebijaksanaan menteri itu adalah kebijaksanaan presiden. Berarti impor itu atas perintah presiden. Jadi kalau kasus Roy Suryo dan Rismond Sianipar mengenai pencemaran nama baik kepada Jokowi ini sampai lanjut ke pengadilan, artinya jaksa ini cari mati, kepolisian cari mati. Kenapa? Prabowo sudah memberi ingat. Itu tamparan keras kepada aparat keamanan di bawah dia. Orang tak bersalah seperti Tom Lembong kalian tersangkakan. Ini kukasih abolisi. Itu peringatan kepada kepolisian, kejaksaan, malahan kepada kehakiman. Tapi tetap dijalankan oleh kepolisian dan kejaksaan sampai ke pengadilan kasus Roy Suryo ini. Berarti mereka cari mati. Atau Prabowo memang masih di bawah kendali Jokowi. Karena ini menyangkut kasus Jokowi sekali. Memang menyangkut pribadi dari Jokowi. Sementara katanya Tom Lembong hanya arahan dari Jokowi. Ini masalahnya Jokowi sendiri. Kenapa saya katakan Prabowo masih di bawah kendali Jokowi? Masih menjadi jongosnya Jokowi. Karena kalau ini seberani itu kepolisian, tak masuk akal rasanya kepolisian atau kejaksaan sampai menaikkan ke kasus ini sampai ke pengadilan. Kok seberani itu dia menentang atasannya sendiri? Kenapa saya katakan begitu? Roy Suryo dan Rismond Sianipar ini kan dituduh mencemarkan nama baik Jokowi mengenai ijazah palsunya Jokowi. Logika sederhananya, kasus ini bisa naik pencemaran nama baik kalau dibuktikan dulu keaslian ijazah Jokowi. Sementara keaslian ijazah Jokowi ini di Bareskrim masih abu-abu, belum pasti betul keaslian dari ijazah Jokowi ini. Apakah memang Jokowi ini berhak seberhak-berhaknya mendapatkan ijazah di UGM, sementara skripsinya bermasalah, kemudian KKN-nya tidak jelas. Artinya ini belum tuntas, bukti awalnya belum tuntas. Kok seberani itu kepolisian dan kejaksaan menaikkan sampai ke pengadilan? Dan ini terus naik ke pengadilan. Artinya jaksa dan polisi berani kepada Prabowo. Siapa yang ditakuti Prabowo sehingga dia tidak berani memberikan sanksi kepada kepolisian dan kejaksaan? Mengerucut analisanya kepada Jokowi. Artinya Prabowo masih menjadi bawahan dari Jokowi, masih ikut arahan dari Jokowi. Dan skenario kasus Tom Lembong ini cocok dengan analisa dari Novel Baswedan. Kenapa saya katakan
cocok dengan analisa Novel Baswedan. Novel Baswedan mengatakan abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong itu adalah untuk menutup kasus itu agar tidak merembet kepada Jokowi. Karena kalau diteruskan sampai kasasi nantinya, sampai PK, sampai pengadilan tinggi, karena Tom Lembong mengatakan dengan jelas bahwa impor gula itu disuruh oleh Jokowi agar tidak berlanjut sampai terus-menerus, sampai nama-nama dia disebut di persidangan dan tinggi, di Mahkamah Agung sampai kasasi. Jokowi meminta Prabowo untuk memberikan abolisi, menutup kasus Tom Lembong ini, membebaskan Tom Lembong karena Jokowi takut boroknya terbuka. Begitu kata Novel Baswedan. Makanya Novel Baswedan yang notabene adalah saudara sepupunya Anies Baswedan yang juga konsen masalah kasus Tom Lembong dan menyatakan bahwa Tom Lembong ini tidak bersalah, tak setuju dengan abolisi yang dilakukan oleh Prabowo karena itu menutup, langsung mencabut kasus tersebut sehingga tidak bisa diteruskan baik penghukumannya ataupun lanjut ke pengadilan tinggi dan kasasi. Dan ini pernyataan dari Novel Baswedan ini terkonfirmasi, terbukti. Karena jurnalis setelah diberikan abolisi kepada Tom Lembong ini, jurnalis menanyakan kepada Jokowi masalah kasus Tom Lembong ini, masalah impor gula. Karena kata Tom Lembong, impor gula itu atas perintah Pak Jokowi. Pak Jokowi menjawab dengan sangat sederhana. Pada dasarnya, kebijaksanaan yang dilakukan oleh seluruh menteri di zaman dia itu adalah kebijaksanaan presiden. Artinya dia mengatakan secara langsung bahwa perintah impor gula itu adalah dari presiden. Dengan lain kata, Jokowi mengatakan kalau kasus ini berlanjut terus akan mengenai dia. Abolisi adalah jalan terbaik untuk menghindarkan dirinya masuk ke dalam kasus itu. Artinya di sini Prabowo menyelamatkan Jokowi dari kasusnya. Dan ini terjadi lagi di kasus Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Karena sudah mulai nampak gejala-gejalanya. Dari mana kita menampakkan gejalanya? Kepentingan saya duduk di TV, di podcast segala itu, concern saya cuma gini loh. Saya itu mengkhawatirkan bangsa kita tuh akhirnya pada gontok-gontok di lapangan gara-gara saling ribut ini. Itu yang dari dulu saya anukan. Jadi concern saya. Makanya saya kalau tampil di sini, saya bukan bela sana, bela sini, tapi menjelaskan pada rakyat, ini loh yang terjadi di lapangan itu. Jadi hati-hati jangan sampai ikut diadu domba oleh orang yang nggak kelihatan itu. Itu pikiran saya dulu ya. Nah sekarang kan memang akhirnya kan saling gontok-gontokan gitu kan. Kelihatannya bukan itu yang dijelaskan oleh Arianto. Nampak kelegaan dia sekarang karena misinya berhasil untuk mentersangkakan Roy Suryo dan Rismon Sianipar dengan kasus yang tidak ada. Ini sangat mirip dengan kasus Tom Lembong. Tom Lembong tidak korupsi tapi dinaikkan sampai pengadilan. Di sini juga nampak Roy Suryo dan Rismon Sianipar yang dituduh mencemarkan nama baik Jokowi dengan menuduh Jokowi mempunyai ijazah palsu, sementara ijazah aslinya tak pernah ditampilkan di publik, tak pernah diuji di publik. Tapi ini tetap naik dulu tanpa pembuktian keaslian ijazah Jokowi. Dan di kasus Tom Lembong, Jokowi kan tak pernah mengatakan atas instruksi dia impor yang dilakukan oleh Tom Lembong. Tapi Tom Lembong tetap mengimpor gula. Dan di kasus ini juga Jokowi cuma melaporkan peristiwa dan tak berani tunjuk Roy Suryo atau Rismon Sianipar yang mencemarkan nama baiknya. Itu karena pengembangan kasus. Itu polisi yang menunjuk. Sama dengan kejaksaan. Tom Lembong itu disangkakan oleh kejaksaan. Pertanyaan kita, apakah setelah abolisi nanti diberikan kepada Roy Suryo dan Rismon Sianipar misalnya, Jokowi akan mengatakan bahwa memang dia yang menunjuk orang-orang itu. Orang itulah yang mencemarkan nama baiknya. Pak Arianto, kita sedang membangun narasi jangan pecah belah. Harusnya dilokalisir, tanggung jawab sebagai pihak yang merasa dicemarkan, tanggung jawab dengan cara apa? Secara hukum tanggung jawabnya sebut nama. Jangan sampai hari ini akhirnya dengan tidak sebut nama kemudian muncul polemik di publik. Ada tanggapan Rismon Sianipar sebagai saintifis atau ilmuwan, dia berbasiskan bukti nyata bahwa Jokowi ini selama ini pembohong. Dan kalau seorang pembohong akan terus berbohong. Dari 1000 kata-kata yang dikatakannya, 1001 kebohongan yang muncul. Bilang, ya Pak Joko Widodo itu menuduh kami fitnah. Tetapi dia suka fitnah. Ya, kalau Rismon Sianipar dan Roy Suryo dituduh memfitnah, siapa sebenarnya yang memfitnah? Begitu Rismon Sianipar dan Roy Suryo mempermasalahkan ijazah Jokowi, kok dilarikan ke politik? Siapa sih yang melarikan ke politik? Pula juga dengan ada yang namanya pemakzulan. Jadi ada timbul suatu pertanyaan di sini. Ada apa hubungannya pemakzulan dengan kasus ijazah ini kan? Ya kan ending-endingnya ternyata oh ini loh. Endingnya adalah untuk bagaimana memakzulkan wakil presiden itu mengganti dengan yang lain kan seperti itu. Nah, dan hal-hal ini kan yang memang kita lihat ya
bergulir seperti itu gitu loh. Ya. Dan kita berharap bahwasanya ini ya jangan digeret-geret ke masalah politik, ini biarlah hukum yang ada gitu ya. Kalau kasus-kasus yang lain itu adalah kasus-kasus pribadi ya, kalau yang disebutkan dengan rekan kami itu, kita tidak mencampur untuk itu, kita fokus memang untuk bagaimana penyelesaian dalam kasus ijazah ini. Oke, yang menggeret-geret ke arah politik sebenarnya siapa? Ya kalau kita bicara ke arah politik, ini kan banyak lah ya. Kasus-kasus ini kan menyedot atensi publik ya. Ya kalau bisa dikatakan kasusnya beliau itu adalah murni hukum, bisa saja itu juga murni hukum. Tapi juga ada juga, kita nggak bisa menafikan ada penumpang-penumpang gelap itu memanfaatkan ya orang-orang besar ya. Mungkin tidak bersentuhan, indirect dengan beliau. Direct ya, mungkin juga bisa indirect gitu kan. Ini hanya bisa dibuktikan nanti di lapangan. Tapi itu ada warning ya gitu loh. Beliau mengatakan itu belum tentu bahwa beliau itu hanya asal ucap. Pasti ada sesuatu ya, artinya data-data yang dia terima kan seperti itu. Seperti apa datanya hanya beliau yang tahu. Nah, itu. Fitnah. Kenapa? Siapa coba? Sebutkan dulu. Siapa tokoh besar, orang besar di balik kami? Ini kan ingin menggeser ini ke politik. Padahal ini murni saintifik. Makanya kami... Dan yang dikatakan Rismond ini terkait juga dengan kasusnya Tom Lembong. Karena Tom Lembong pernah mengatakan jaksa mengalihkan gawang. Artinya bukan kasus itu lagi yang diselidiki jaksa. Bukan itu yang dituduhkan lagi kepada Tom Lembong. Bukan masalah dia korupsi atau tidak korupsi lagi yang membuat dia dihukum. Karena keputusan vonis dari hakim itu didasari atas menghukum Tom Lembong karena mempunyai paham ekonomi kapitalis. Kan itu yang terjadi. Dan ini digeser gawangnya dari ijazah palsu menjadi kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Ini yang akan diarak ke pengadilan. Akan susun dalam sebuah buku, gitu loh. Bukunya kompleks, komprehensif. Kalau mau dijawab, ya udah jawab ahlinya dari pihak Pak Jokowi. Jangan metode salah, tapi mana metode yang benar? Sumbernya salah, mana sumber yang benar? Ini hak demokrasi. Kami punya hak untuk meneliti. Apalagi yang kami teliti adalah ijazah yang pernah dipakai 2 kali untuk jadi presiden. Artinya apa? Ijazah itu udah milik publik, harusnya milik rakyat. Dan sekarang kan berada di tangan polisi. Dan ini dalam upaya untuk menyelidiki. Meskipun makanya kenapa nggak dari dulu itu ditunjukkan. Sudah ada 2 korban nih. Bambang Tri, Gus Nur di penjara gara-gara ijazah itu. Sudah ada korban. Ini kan satu-satunya presiden atau mantan presiden yang paling pengecut di dunia ini. Yang katanya lulusan S1 UGM. Padahal UGM itu harusnya ijazahnya kebanggaan. Oke, ketika ijazah sekarang sudah di tangan penyidik. Kembali lagi kita ke awal. Sampai di pengadilan perkaranya Roy Suryo, perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Rismond Sianipar yang di Polda. Kemudian hakim menjatuhkan putusan kepada Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Artinya terbukti mereka mencemarkan nama baik karena ijazah yang dituduh oleh Roy Suryo dan Rismond Sianipar ternyata asli. Ternyata asli. Makanya mereka dijatuhi hukuman. Jadi, kalau ada yang akan menyelidiki lagi ijazah Jokowi, itu tidak perlu lagi. Tidak penting lagi. Karena pengadilan sudah memutuskan ijazah itu asli. Kenapa dikatakan begitu? Karena terbukti pengadilan menjatuhkan hukuman kepada orang yang menuduh ijazah itu palsu. Secara harfiah pengadilan mengakui keaslian ijazah Jokowi tersebut. Bahwa ijazahnya asli. Sehingga tidak diperlukan penelitian, tidak diperlukan KKN, tidak diperlukan skripsi, dan macam-macam. Itu di stop semua. Gejalanya nampak dari pernyataan Arianto ini. Baru nanti dikirim ke pengadilan. Di pengadilan nanti akan terbuka itu nanti. Saya yakin nanti ijazah itu pasti akan dilihat, diperlihatkan oleh pertama kali dimajukan oleh penuntut umum, mesti ditanya ini mana buktinya gitu. Di mana? Benar nggak itu di tangan penyidik? Ada nggak bukti acara penyitaan? Kenapa pada saat pengumuman Dirtipidum itu hanya berani menampilkan fotokopi? Pernah nggak konvers menyatakan ini tidak ada tindak pidana, tapi barang buktinya aja nggak pernah ditunjukkan? Gitu loh, cuma fotokopi. Beraninya Dirtipidum cuma nampilin fotokopi. Ini republik besar. Itu loh. Kok bisa menyatakan tidak ada tindak pidana yang berani ditampilkan cuma fotokopi? Dan Anda meragukan proses yang Loh jelas, disita mana buktinya? Harusnya sampai sekarang tunjukkan Polda. Jadi nampak Arianto ini mengarahkan terus ke pengadilan.
penasehat Kapolri. Artinya kepolisian sekarang dengan berani akan melawan Prabowo, akan melanjutkan kasus ini sampai ke pengadilan. Padahal abolisi kepada Tom Lembong itu peringatan dari Prabowo untuk kepolisian. Atau memang kong kalingkong semuanya bagaimana? Artinya nanti Roy Suryo dan Rismon Sianipar yang lagi garang-garangnya sekarang ini begitu ditersangkakan, begitu divonis akan masuk penjara. Masuk penjara tentu saja dia akan melawan di situ. Kemudian memohon-mohon kepada Prabowo untuk diberikan abolisi kah atau amnesti kah. Dan orang yang mempermasalahkan ijazah palsunya Jokowi tak akan berani lagi. Saya sebutkan sekali lagi. Kalau abolisi diberikan kepada Tom Lembong, arti peringatan kepada Kapolri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Itu artinya sebenarnya. Jangan berbuat lagi seperti kasus Tom Lembong. Orang tak bersalah ditersangkakan sampai divonis. Kalau terus dilakukan oleh kepolisian, berarti kepolisian sangat berani atau memang direstui oleh Prabowo. Kenapa Prabowo merestui? Supaya memberikan kepentingan kepada Jokowi agar ijazah Jokowi itu dipastikan asli agar kepalsuannya tidak terungkap. Teruskan perkara ini sampai ke pengadilan dulu. Sampai ke pengadilan, perkara ini divonis. Kemudian itu membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Kemudian setelah Rismon dan Roy Suryo masuk penjara, diberikan abolisi lagi kepada Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Sehingga dia berterima kasih kepada Prabowo dan tak mau lagi mempermasalahkan ijazah Jokowi yang entah palsu, yang entah asli. Skenarionya sangat cocok dengan kasus Tom Lembong. Dan kalau ini terjadi, analisanya Prabowo masih di bawah perintah Jokowi karena mengikuti skenario yang dijalankan oleh Jokowi. Yang pertama, Tom Lembong untuk menutup kasus Jokowi supaya tidak merembet kepada dia. Yang kedua ini adalah untuk menutup orang mempermasalahkan ijazah Jokowi. Mirip bukan? Tapi saya berharap analisa saya ini salah. Saya berharap Prabowo bukan seperti itu. Saya berharap Jokowi tidak main-main dalam hal ini. Saya berharap Prabowo menegakkan hukum setegak-tegaknya seperti yang diinginkan oleh Anies Baswedan. Dan saya berharap Prabowo menutup kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya ini, memberikan abolisi kepada Roy Suryo dan Rismon Sianipar karena tidak terbukti dia mencemarkan nama baik Jokowi karena ijazahnya sendiri belum diselidiki, belum tuntas penyelidikannya apakah palsu dengan asli. Apalagi Rismon Sianipar dia berbasiskan ilmiah, berbasiskan data. Sementara dia yang difitnah malah dituduh dia yang menfitnah. Wallahu alam bin shawab. Terima kasih.